فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 41 dari pembahasan Syarah Ajurumiyah tentang apa? I'rab. Asyarah musta'inan billah al-i'rabu lughatan, i'rab secara bahasa, al-ibanahu wal idhar. Ibanah yaitu penjelasan, idhar yaitu penerangan. Makanya i'rab adalah apa? Menerangkan. Kenapa begini? Oh, karena begini. Oh, dia harus fathah. Oh, atau dia harus kasrah, atau dia mungkin apa? Dhammah. Nah, diperjelas. Oh, ya. Cuma nanti kalau kita di Yaman, kita yang sudah belajar nahwu misalkan, kita bingung sendiri. Di sana terkadang tidak dipraktekkan, ya namanya bahasa pasar kan. Dhahabtu ila Muhammad, ra'aitu Muhammad, ja'a Muhammad. Tak jelas belakangnya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ra'aitu Muhammad, harusnya kan ra'aitu Muhammadan. Biar orang paham misalkan. Oh, iya. Tapi harusnya memang diperjelas. Cuma biasa di pasar ya bahasa kadang memang tidak ditaati. Kemudian wal bayan yaitu keterangan. Siap bersama maknanya ini. Ibana, idhar, bayan. Thayyib. Yuqal dikatakan a'raba an hajatih idza abana anha. A'raba yaitu menjelaskan, menjelaskan hajatnya. Janganlah ketika kita datang orang tanya, "Anda perlu apa?" Diam aja. Nah, bukan, tapi menjelaskan, "Oh, saya datang untuk nagih hutang." Oh, biar langsung jelas. Tuan rumah langsung apa pucat. Idza abana anha yaitu jika dia menjelaskan atau menerangkan hajat dia. Wa bi ma'na taghyir. I'rab artinya taghyir, dan ini lebih paham lagi kita. Karena memang i'rab kan itu perubahan bagian paling akhir, itu keadaan paling akhir. Yuqal arabat mi'datul fasil idza taghayyarat, jika berubah, perutnya berubah li fasad karena kerusakan. Arabat artinya adalah berubah. Mi'dah adalah perut. Orang Indonesia bilang mi'dah adalah lambung, tak masalah. Al-fasil, fasil adalah anak unta. Boleh juga dikatakan anak lembu, tak masalah. Adapun pembahasan lughawi yang lain ada dalam catatan kaki, sekedar tambahan. Kemudian wal i'rabu istilahan, i'rab secara istilah huwa taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir-akhir dari dari kalimah-kalimah au manazala manzilataha, atau yang menduduki posisi itu. Karena terkadang perubahannya nampak, terkadang tidak nampak. Atau terkadang apa? Dia seakan-akan tidak berubah, tapi posisinya yang berubah. Seperti apa? Apa misalkan? Yaitu huwa. Huwa tak berubah, tetapi mungkin apa? Kita katakan fi mahalli, yang berubah mahalnya, posisinya, manzilahnya yang berubah. Fi'il ya isim yang mabni tak berubah, tetapi mahalnya yang berubah. Mungkin fi mahalli raf'in ka apa-apakah misalkan. Kenapa terjadi perubahan? Likhtilafil awamil, karena perbezaan faktor pekerja. Awamil, faktor pekerja, faktor yang merubah keadaan. Ikhtilaf yaitu perubahan-perubahan. Terkadang Muhammadun, terkadang Muhammadan, terkadang Muhammadin. Kenapa berubah? Oh, karena lihat Muhammad dimasuki apa di situ misalkan. Ada khilah yang masuk alaiha kepada lafadz tadi. Faktor yang masuk kepadanya, lafdzon secara lafadz, secara pengucapan. Au takdiran atau perkiraan. Misalkan apa ya? Yang sering itu Musa, Musa dan Musa. Yahya, Yahya dan Yahya, Fata, Fata dan Fata. Tak ada perubahan nampaknya. Tapi kalau amilnya berubah, maka diperkirakan dia berubah walaupun tidak terasa di lidah itu, tidak terdengar. Nah, ini gambarannya nanti insya Allah akan kita baca di sini. Wal muradu bitaghyiri huna, yang dimaksudkan dengan taghyir di sini
taghyiru sifati akhiritil kalimah. Taghyir itu perubahan sifat akhir dari kalimah tadi, lafaz tadi. Biharokah, mungkin dengan suatu harokat, au sukun, atau mungkin dengan sukun. Seringnya yang pakai sukun yang apa itu ya? Fi'il itu ya, ada sukun. Thayyib. Yaktub, asalnya yaktubu, kemudian jadi lam yaktub. Misalkan ba'da an kana mausufan bi ghairiha, setelah dahulunya, karena yaitu dahulunya dia disifati dengan yang lain. Semula yaktubu, ketika dimasuki lan jadi lan yaktuba, dimasuki lam jadi lam yaktub. Nah, itulah dikatakan perubahan, sifatnya berubah, sifat paling akhir. Wa makna taghyiri awakhiril kalim, makna perubahan akhir-akhir dari lafaz-lafaz, yakni sayruratiha. Sayrurah yaitu menjadi. Sara kan artinya menjadi. Sayrurah yaitu menjadi. Yaitu dia berubah menjadi. Menjadi apa? Marfu'atan, menjadi marfu' misalkan. Au mansubatan, atau menjadi mansub. Baik, semula Zainabun, kemudian jadi Zainaban, kemudian jadi Zainabin misalkan. Au majrurah. Oh, ini kurang titik ya. Titiknya hilang kemana dia? Majrurah, bukan mahrurah. Mahrurah dimerdekakan nanti. Ya. Sayrurah yaitu menjadikan atau dibuat menjadi. Bahasa kita agak susah. Sara artinya menjadi. Sayrurah yaitu keadaan menjadinya dia sesuatu. Bahasanya kita agak susah. Ya. Majrur. Majrur. Asalnya marfu, kemudian jadi mansub, lalu jadi majrur misalkan. Cuma ini harusnya ada titik ya. Majrurah bukan mahrurah. Ya. Mahrurah sih dimerdekakan, tapi jelas bukan itu maksudnya. Tapi majrurah. Kurang titik. Titiknya tertinggal di canglun. Majrur. Ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum. Baik. Kalau secara bahasa ya yang kita sebutkan itu, dan nanti akan dibahas makna lafaz-lafaznya itu, istilah-istilah. Nanti atau sudah pernah kita lewati? Sudah pernah ya. Baik, au majzumah atau jadi majzum. Wa hadhihi taghayyuratul arba'ah, perubahan-perubahan yang 4 ini, ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum. Allati tantaqilu, yang berpindah-pindah, tantakil berpindah-pindah, bainaha di antara 4 ini. Al kalimah, lafaz-lafaz itu, hiya aqsamul i'rab. Inilah yang dipanggil dengan apa? Jenis-jenis i'rab. Jadi kalau ditanya jenis i'rab ada berapa? Jenis i'rab ada berapa? Iya, ada 4. Baik. Apa aja itu? Jenis i'rab ada 4. Apa aja itu? Apa jenis i'rab? Apa? Ada majzum, ada majrur, marfu, mansub, ayo. Baik. Nah, itulah jenis-jenis i'rab. Kemudian, sekarang kita lihat contohnya biar semakin jelas. Ini terulang-ulang, sudah pernah ya. Baik, sudah pernah di berbagai buku yang kita lewati. Misalul i'rabi fil isim, contoh i'rab dalam isim. Qaulullahi ta'ala Muhammadur Rasulullah. Kita usahakan kalau dalam Quran ada dan mudah, insya Allah kita ambil contoh dalam Quran karena lebih mudah diingat. Insya Allah. Muhammadur Rasulullah. Taro, Anda lihat. Hadzal isma syarif, nama yang mulia ini Muhammadun, madmumud dal, dalnya di dhammah, Muhammadun. Likaunihi, karena dia ini, Muhammad ini, fibtidail kalam, ada di permulaan kalam. Yaitu apa? Sebagai mubtada. Makanya dia di dhammah. Fayusamma marfu'an. Nah, dipanggil Muhammadun marfu'un. Sebagai apa? Mubtada. Ya, marfu' dia. Ini ketika marfu'. Sekarang, yang kedua. Wa fi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran ada enggak Muhammadnya mansub? Susah enggak cari ya? Nah, kita cari yang di hadis. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Muhammadan ini ternyata apa? Berubah jadi fathah. Tarahu, Anda lihat dia Muhammadan maftuhud dal. Maftuhad dal, ya, dalnya di fathah. Baik. Tadi apa? Tara hadzal isma asy-syarifa Muhammadun
matmumat dal. Sekarang Muhammadan maftuhat dal. Kenapa maftuh? Likaunihi dakhala alaihi, karena dia dimasuki. Yang masuk inilah dikatakan amil. Faktor yang merubah-rubah itu dikatakan amil, faktor yang bekerja. Apa ini? Harfu taukid, huruf taukid anna. Tayyib, harfu taukidin wa nasbin ini. Fayusamma mansuban, maka Muhammad dikatakan mansub. Muhammadan apa itu? Ismun mansubun bi anna, dalam i'rabnya ma'ruf. Baik. Kemudian wa fi qaulillahi ta'ala, kalau majrur ada alhamdulillah dalam Quran. Wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin. Ayo, sekarang di kasrah dia. Tarahu, Anda lihat dia ini Muhammadin maksurat dal. Dia dalnya di kasrah. Kenapa? Likaunihi, karena dia itu dakhala alaihi harful isti'la, dimasuki huruf isti'la. Ala. Fayusamma mahfudon au majruron. Ya, dipanggil mahfud kalau kita ikut Basriyun, atau majrur kalau kita ikut Kufiyun. Baik. Insyaallah ini mudah ya, sudah pernah kita lewati. Kemudian fataghayyuru akhiri hadhil kalimah, maka perubahan akhir dari kalimah ini, perhatikan sampai mana tuh? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, minar rafa ila nasab ilal khafat au nahwi dzalik, boleh juga dibolak-balik tergantung contoh pertama apa? Yusamma i'raban. Nah, ini dipanggil i'rab karena apa? Taghyir, adanya perubahan. Enggak masalah antara taghyir dengan taghayyur. Kita mudahkan aja, yaitu perubahan. Nanti kalau dalam kitab yang lebih tinggi akan diteliti kenapa terkadang dipanggil taghyir, terkadang dipanggil taghayyur, tapi tak masalah itu. Tergantung sudut pandangnya kemana. Baik, sekarang itu tadi isim. Sekarang wa misalul i'rabi fil fi'il. Contoh i'rab dalam fi'il. Kenapa kita perlu bahas fi'il? Ya jelas ya. Fi'il isim sudah dibahas, fi'il juga dibahas lah. Dan juga karena kita sudah mengetahui jenis-jenis i'rab ada 4. Yang belum disebut apa sekarang? Yang belum disebut dalam contoh apa? Iya, makanya perlu kita bahas pada fi'il karena ini khusus pada fi'il. Baik, qaulullahi ta'ala wallahu yaktubu ma yubayyitun, itu yaktubu. Dan Allah akan menulis, mencatat apa yang mereka rencanakan, yang mereka rancang, para munafikun itu. Hadzal fi'lu yaktubu matmumul akhir. Lafaz terakhirnya di dhammah li'adami dukhuli jazimin, karena tidak ada penjazm yang masuk, wala nasib, tidak ada penasab yang masuk. Nah, dikatakan apa? Fayusamma marfu'an. Jadi dikatakan marfu' ya litajarrudihi minan nasibi wal jazim kalau dalam i'rabnya ya. Yubayyitun, yang yubayyitun yaitu mereka merancang, mereka merencanakan. Tabyid yaitu merancang, seringkali untuk makar-makar. Tabyid, merancang makar, merancang tipu daya, merencanakan tipu daya. Ya, plan-plan yang buruk biasanya dipanggil tabyid, yubayyitun. Baik, sekarang lihat perubahannya. Wa fi qaulillahi ta'ala wala ya'ba katibun ayyaktuba. Wah, dalam Quran ada yang mansub yaktuba. Baik. Dan janganlah si penulis enggan untuk menulis, enggan untuk mencatat transaksi hutang piutang atau apa. Lihat ini, yakunul fi'lu, fi'ilnya yaktuba maftuhal akhir. Akhirnya di fathah. Kenapa? Lidukhuli harfin nasab. Karena dimasuki huruf nasab. Ini yang dipanggil sebagai amil itu. Karena dia yang berubah-ubah istilahnya. An, alaihi, fayusamma mansuban, maka fi'il yaktubnya dikatakan mansub. Yaktub fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Nah, biasanya cara mengirabnya macam itu kan. Sekarang yang kurang ada apa? Jazm. Wa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh menemukan dalam Quran bagus. Cuma ana cari-cari tak dapat. Fi'il mudhari' yaktub yang di jazm. Kita ingin menyamakan fi'ilnya. Jelas ada aja jazm dalam Quran ya. Cuma ingin yang yaktub biar memudahkan para pelajar yang baru istilahnya, baru dalam ilmu macam ini. Maka kita cari dalam hadis biar mudah. Hadza yaumu Asyura. Ini adalah hari Asyura. Bila hari Asyura tuh? Oh ya.
Ya. Iya, 10 Muharram. Yang 9 ini pembahasan apa kalau 9 itu? Bahasan apa? Kalau 9 Muharram iya Tasu'ah. Kalau 9 Dzulhijjah ini pembahasan apa berarti? Iya puasa Arafah itu, iya Arafah. Baik, lam yaktubillahu alaikum siyamah. Allah tidak mewajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Asalnya yaktub, tapi ya karena ada pertemuan dua sukun ya yaktubi. Baik. Tahridnya di bawah itu ya. 9 Muharram itu Tasu'a, dipanggil Tasu'a, Tasik, hari ke-9. Baik, ini tadi hadis Muawiyah bin Abi Sufyan muttafaqun alaih. Kita lihat kembali ke atas tadi. Mana tadi? Ya ini. Yakunu hadzal fi'lu, fi'il ini yaktub. Musakkanal akhir. Akhirnya disukun, musakkan yaitu disukun. Lidukhuli harfil jazm, karena masuknya huruf jazm, lam alaihi. Fayusamma majzuman, dipanggil majzum. Adapun ini sekitar untuk memudahkan yang murid-murid baru ya dalam ilmu ini. Tapi kalau ditanya kenapa yaktubi, itu ada dalam catatan kaki, mengirab yang lebih teliti di situ. Kenapa? Pertemuan dua sukun, jadinya yaktubil, yaktubillah. Ini boleh dibaca sendiri. Baik. Kemudian fataghayyuru akhiri hadzal fi'il, maka perubahan akhir fi'il yaktubu, yaktuba, yaktub minar rafa ila nasab ila jazm au nahwi dzalik, atau dibolak-balik pun boleh, tergantung kita mulai contohnya dari mana. Yusamma i'raban, ini dipanggil i'rab juga. Sekarang wa makna likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, perubahan itu terjadi karena apa? Karena perbezaan amil-amil yang masuk kepada lafadz-lafadz tadi. Tergantung amil rafa kah, amil nasab kah, amil jar kah, atau amil jazm. Nah, ini yang dikatakan amil-amil yang menyebabkan terjadinya perubahan, yakni hadat taghayyuru, perubahan hadat taghayyurul hasil, perubahan yang terjadi ini, alhasil artinya yang terjadi fi Muhammad, pada lafadz Muhammad, minal misalis sabik, dari contoh yang terdahulu. Sababuhu apa? Ikhtilaful awamil, perbezaan faktor-faktor pekerja ad-dakhilah yang masuk alaihi kepada lafadz Muhammad, fitil kataroke, pada susunan-susunan itu. Makanya terkadang Muhammadun, terkadang Muhammadan, terkadang Muhammadin, karena amilnya berubah-ubah. Tergantung amilnya, amil menasabkan atau amil merofakkan atau amil menjarkan misalkan. Itu untuk yang Muhammadun tadi. Fafil awal, pada contoh yang pertama, karena amiluhu alibtida, amilnya dipanggil amil ibtida. Muhammadur Rasulullah, Muhammad sebagai mubtada. Amilnya apa bang? Kan tidak ada harf atau isim atau fi'il di situ. Dipanggil amilnya ibtida, permulaan. Memang ini lain dari yang lain, amilnya tak nampak di situ. Dikatakan amilnya adalah ibtida. Wa huwa amilur rafa, ibtida adalah amil rafa. Wa fisani, yang kedua lafadznya apa itu? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kana amiluhu anna, amilnya adalah anna, itu penasab. Wa huwa amilu nasbin, dipanggil amil nasab. Wa fisalis wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, kana amiluhu ala, amilnya adalah ala. Wa huwa amilu khafat, amil khafat atau amil jar, tak masalah. Baik. Itu pada pembahasan apa? Muhammad. Sekarang wa amma taghayyurul hasilu fi yaktub, adapun perubahan yang terjadi pada fi'il yaktub, minal misalil ladzi ba'dah, dari contoh yang setelahnya itu, sababuhu, sebabnya apa? Sama sebabnya secara global, ikhtilaful awamilid dakhilati alaihi, perbezaan amil-amil faktor pekerja yang masuk kepada lafadz yaktubu fitil kataroke, pada susunan-susunan itu. Apa aja? Kita lihat di sini. Fafil awal, pada kalimat, pada susunan pertama, wallahu yaktubu ma yubayyitun.
Karena amiluhu at-tajarrudu minan nasibi wal jazim. Amilnya dipanggil at-tajarrud, kekosongan. Kekosongan dari penasab dan penjazm. Makanya fi'il mudhari'nya marfu. Karena apa? Tidak ada penasab, tidak ada penjazm. Amilnya adalah dikatakan tajarrud, kekosongan. Wa huwa amilu rafa, dipanggil amil rafa karena menyebabkan apa? Lafaz tadi marfu. Wa fisani, pada yang kedua, wala ya'bakatibun ayyaktuba. Baik. Kana amiluhu an, ya amilnya an. Wa huwa amilun nasab, ya amil nasab. Wa fisalis, yang ketiga, yaitu dalam situasi apa itu jazm itu ya, lam yaktubillah, lam yaktub. Karena amiluhul lam wa huwa amilu jazm, dipanggil amil jazm. Makanya i'rab lam apa? Harfu apa? Harfu apa? Lam harfu jazmin, apa? Kalau mau dilengkapi wa qalbin, karena merubah fi'il mudhari jadi makna madhi. Terakhir secara makna iya nafyin, artinya adalah tidak. Baik, wa huwa amilu jazm, iya lam. Nah, kita lihat wal awamilu fi rafa awil nasab awil khafat awil jazm kasirah. Amil-amil yang bekerja pada rafa, yaitu menimbulkan rafa ke atau nasab, atau menyebabkan adanya khafat yaitu jar, atau menimbulkan jazm, itu banyak. Ya yudkar ba'duha fi hadas syarah al-mutawadi, akan disebutkan sebagiannya di dalam syarah yang sederhana ini. Wa fi kutubin ukhra, dan dalam kitab-kitab yang lain. Tak perlu diperinci sekarang. Nanti sambil jalan kita akan jumpa itu amil-amil itu. Insyaallah. Setiap kali masuk contoh kita akan jumpa amil biasanya. Baik, contoh apa? Contoh suatu kalam. Baik, adapun yang berikutnya kita bahas besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Ini ada kasih biar senang. Nah, ini aja.